Gadis itu tahu jelas menikah dengan Dewa Gunung berarti kematian. Namun saat desa sedang memilih pengantin baru, dia malah kembali dan secara sukarela mengajukan diri. Dengan penuh semangat menggantikan gadis lain yang tak mau menikah dengan Dewa Gunung. Alasan gadis itu hanya satu, karena dia tahu, satu-satunya cara untuk mengungkap rahasia Dewa Gunung dan menemukan jejak kakaknya adalah mempertaruhkan nyawa sendiri. 10 tahun lalu kakaknya lah yang terpilih sebagai pengantin. Sejak itu tak pernah ada kabar. Warga desa percaya, selama setiap tahun mempersembahkan seorang gadis muda yang subur pada Dewa Gunung, mereka akan mendapatkan perlindungan dan desa akan hidup makmur selamanya. Namun 10 tahun berlalu, termasuk kakaknya. Semua pengantin perempuan mati di kamar pengantin Dewa Gunung demi mencari kebenaran. Gadis itu nekat datang ke hadapan kepala suku dan mengajukan diri. Tapi kepala suku curiga, karena kakaknya baru 3 tahun lalu dijadikan pengantin persembahan. Sesuai aturan desa, keluarga yang sudah mempersembahkan satu anak perempuan tidak boleh mengirim anak perempuan lainnya dalam 5 tahun. Terlebih lagi, dulu dia pernah mengamuk di desa selama 3 hari 3 malam karena kematian kakaknya. Dan sekarang malah sukarela menawarkan diri. Padahal dia adalah satu-satunya mahasiswi dari desa itu. Kembali hanya untuk menjadi pengantin Dewa Gunung. Hal ini membuat kepala suku makin heran. Tapi gadis itu menjelaskan bahwa tubuhnya mengidap kelainan, selalu merasa panas dan gelisah. Dokter mengatakan dia mengidap penyakit kelamin. Dan jika tidak bersatu dengan pria yang memiliki energi positif kuat, dia akan segera mati. Dia juga menyatakan dirinya sangat mudah hamil. Dan pasti bisa mengandung anak Dewa Gunung dengan sekali percobaan. Guru desa pun maju untuk menguji kebenaran ucapannya. Hasilnya adalah disetujui. Tapi kepala suku masih ragu. Lalu melempar cawan suci untuk bertanya pada Dewa Gunung. Hasilnya menunjukkan Dewa Gunung menerima. Gadis itu pun resmi menjadi pengantin Dewa Gunung tahun ini. Namun kepala suku tetap tidak tenang. Lalu memerintahkan guru untuk terus mengujinya. Tapi walau dicoba dengan berbagai cara, gadis itu tetap sabar dan menahan diri. Dia menyatakan sudah siap segalanya demi bisa menikah dengan Dewa Gunung. Sikapnya yang begitu tulus, ditambah Dewa Gunung yang tampak sangat menyukainya. Akhirnya kepala suku menetapkan hari pernikahan yang baik dan secara pribadi mengatur pengiring pengantin. Tak disangka, di hari pengantaran, musik yang diputar justru lagu kematian. Gadis itu langsung panik dan bertanya kenapa bisa begitu. Kepala suku menjelaskan, Dewa Gunung adalah makhluk abadi. Lagu kematian sebenarnya adalah lagu abadi, melambangkan pernikahan yang berbeda dari manusia. Wajah gadis itu jadi rumit, namun tetap melangkah masuk ke hutan ditemani warga desa. Dia langsung merasa angin dingin berhembus. Tiba-tiba salah satu pengusung tandu tersandung, dan gadis itu terbentur ranting. Tangannya berdarah deras. Kepala suku mengumpat pelan karena merasa ini pertanda buruk. Tapi gadis itu berkata, ini justru pertanda baik yang sudah ditakdirkan. Karena menurut perhitungan nasibnya, melihat darah di hari pernikahan adalah pertanda keberuntungan besar. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di tepi sungai. Guru desa berkata inilah pintu masuk ke kuil Dewa Gunung. Begitu selesai bicara, dia langsung menutup mata gadis itu dengan kain. Kegelapan yang tiba-tiba membuat gadis itu menggigil. Guru desa lalu membimbingnya melangkah masuk ke dalam air. Gadis itu diam-diam menggenggam erat tangannya, membiarkan darahnya menetes ke batu sungai. Setelah melewati hutan bambu, mereka akhirnya sampai di depan kuil Dewa Gunung. Penutup mata gadis itu dilepas. Kepala suku dengan serius mengingatkannya bahwa dia harus hamil dengan anak Dewa Gunung agar bisa keluar, karena seluruh kehormatan desa ada di tangannya. Gadis itu hanya tersenyum tipis dan melangkah masuk ke dalam kuil seorang diri. Anehnya, begitu masuk ke kuil, luka di tangannya berhenti berdarah. Namun tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam kegelapan.